Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dr. Fikri ya. Nah, kali ini kita mau elaborasi lagi soal Fufu Fafa. Straight to the point saja kita, yang diasosiasikan dengan Gibran Raka Buming Raka, yang diorkestrasi oleh sekelompok orang yang tujuannya kira-kira mau bikin berantem, mau mecah belah. Nah, saya seorang dokter yang belasan tahun juga fokus dalam ranah kajian psikologi, personality, neuroscience, filosofi, karena saya tertarik studi tentang manusia. Nah, apa yang salah dengan Fufu Fafa? Atau kalaupun itu diasosiasikan sebagai Gibran, apa yang salah dengan tweeted Gibran? Ya, saya ngomong ini nggak mau cari muka di Gibran, nggak ada urusan gua. Nggak ada urusan. Majunya Gibran sebagai simbolisasi dari politik dinasti, kita lawan gitu. Tapi jangan hanya Gibran aja yang dihajar, hajar juga itu anak gubernur, anak bupati, wali kota di setiap daerah, hajar juga itu anak kepala desa. Hajar supaya kita fair, adil sejak dalam pikiran gitu loh. Jangan satu tangan menunjuk Gibran, 4 jari menunjuk badan sendiri. Karena pembelaan kita terhadap politik dinasti dalam bentuk apa? Jadi tim sukses pemenangan anak gubernur yang nyalek DPR RI. Jadi tim sukses pemenangan anak bupati, anak wali kota yang nyalon DPR RI, DPRD, kabupaten kota atau provinsi. Jadi tim sukses istri bupati, istri gubernur, istri wali kota yang nyalon DPRD provinsi, kabupaten kota, atau yang nyalon kepala daerah. Ya sama aja. Lu maki Gibran, maki Jokowi soal dinasti, tapi lu jadi tim sukses. Tim suksesnya anak gubernur, atau tim sukses istri gubernur, tim sukses anak wali kota, anak bupati, atau istri bupati, istri wali kota. Sama aja bos. Itu maksudnya. Secara moral justru jadi amoral, immoral. Karena morality dalam politik itu soal konsistensi sikap. You harus konsisten sejak dari pikiran, begitu ya. Nah, saya pribadi menolak juga, cemooh juga Jokowi, 2 anaknya, 1 menantunya bersikap begitu. Nah, tapi ujung-ujungnya kenapa saya nggak mau ikut-ikutan? Loh, karena sudah diorkestrasi sekelompok kepentingan elit, sekelompok orang dalam dunia politik mau menghajar itu, tapi nggak mau koreksi di diri sendiri, di badan sendiri, begitu. Kita nggak usah sebutlah itu partai-partai yang anaknya, istrinya itu calon di partai, di hampir setiap partai ada tuh, gitu. Bahkan di partai-partai tertentu dinasti jelas terang benderang terbuka di semua partai. Nah, menurut saya kritik. Jadi kalau perlu kita dukung, jangan hanya ranah etis dan moral. Bikin aturan tentang undang-undang pemilu yang melarang anak pejabat tarung dalam kontestasi politik. Bikin aja aturannya, kita dukung. Tantangan pertama kita. Tantangan pertama. Nah, itu pertama soal dinasti politik. Soal kedua, soal sikap Fufu Fafa, Ceki diasosiasikan sebagai Gibran Raka Buming Raka. Nah, kalaupun itu Gibran,
So masalahnya apa? Ya. Itu tweet 10 tahun lalu, 2014. Gibran umurnya 24 tahun. Jarang baca buku, nggak ada tradisi membaca, bukan aktivis dan lain sebagainya. Bapaknya nyalon presiden. 2014 itu isu yang menghajar Jokowi gila-gila juga. Cina lah, PKI lah, ateis lah, dan segala macam meme-meme yang apa? Yang di luar nurul. Luar nurul. Nah, kita coba mengasosiasikan diri kita sebagai kira-kira Gibran di saat itu ketika dia pegang HP, dia lihat bokapnya dimaki, dicaci, dibully, difitnah, segala rupa tempat sampah dan mara bahaya itu disematkan caci makian ke Jokowi sebagai bapaknya. Terus kalau anaknya saat itu merespon dengan nada marah dan menulis begitu-begitu, apa salahnya? Pembelaan terhadap bapaknya lah, begitu ya. Jadi Pak, teks itu nggak bisa lepas dari konteks. Ya, teks itu nggak bisa lepas dari konteks. Nah, konteks saat itu Gibran ini yang diasosiasikan sebagai pemilik akun Fufu Fafa, Gibran ini anak 24 tahun yang bukan aktivis, nggak baca buku, nggak ada tradisi intelektual, ya, anak wali kota yang mantan tukang kayu. Ketika dia pegang HP 2014, saya mengalami sebagai salah satu kelompok yang serang Jokowi juga karena saya pilih Prabowo. Nah, jadi mengalami betul bagaimana kampanye hitam, black campaign yang sangat masif menghajar Jokowi itu, bahkan sampai di mimbar-mimbar sholat Jumat. Dan gak jarang tuh di masjid ada jemaah yang berdiri karena khotib terlalu menghajar Jokowi di Jakarta menjelang pemilu 2014. Kita mengalami langsung. Nah, jadi kalau di masjid sekalipun Jokowi dihajar, bagaimana di sosmed, bagaimana waktu itu X masih Twitter, dihajar habis, yang lebih brutal. Nah, kira-kira sebagai anaknya yang mencalonkan, kalau Fufu Fafa ini betulan Gibran, dia membaca bapaknya dicaci maki, di anjing segala rupa, dihantu, di iblis, apalagi semuanya, marah lah bos, begitu. Oke. Dan saya rasa orang sekaliber presiden terpilih Prabowo Subianto, apalagi dia orang Minahasa, ya sama lah kita. Saya juga masih ada darah Minahasanya, ya. Apalagi dia ada darah Minahasanya yang sangat egaliter, ya, hal biasa. Itu kejadian 10 tahun lalu ketika seorang anak membela bapaknya. Kalau itu memang betul-betul Fafa itu adalah Gibran, karena di timeline penyerangannya ke arah sana, di X timeline. Nah, sebagai seorang anak 24 tahun, ya, yang bukan aktivis, bukan intelektual, bukan cendekiawan, apalagi tidak tumbuh dalam kalangan dalam lingkungan dan budaya yang diskusi, penuh dialektika pikiran dan lain sebagainya, itu kalau dia merespon begitu, ya wajar juga, setara itu dengan apa yang dialami dia, suasana batin dia, begitu. Nah, saya membela Gibran dalam konteks itu 24 tahun lalu sebagai seorang anak yang bapaknya dihajar habis, tidak hanya di sosmed tapi sampai di dalam mimbar masjid, kampanye hitam hajar Jokowi waktu itu. Nah, sebagai anak umur 24 tahun yang mengalami langsung, merasakan betul, kalau dia merespon itu bahkan lebih dari itu, ya itu masih wajar. Artinya dia normal sebagai manusia, sebagai seorang anak, bela bapaknya. Nah, yang gak normal, yang mau goreng lagi hari ini, yang gak wajar itu, karena mau menggoreng teks sudah di luar konteks, begitu. Begitulah.
Jadi wajarlah itu, karena kita pahami teks itu, teks Fufu Fafa itu, kalau itu diasosiasikan sebagai Gibran, kita pahami itu pada situasi dan kondisi 2014, 10 tahun lalu, yang Pak Jokowi, bapaknya yang saya kritik habis, karena saya pilih Prabowo terus, yang saya kritik habis, bapaknya itu dihajar bukan hanya di timeline sosmed, bukan hanya di Facebook, bukan hanya di Twitter waktu itu, tapi sampai di mimbar masjid. Bahkan di Jakarta itu khotbah politik, dimotori itu ada kelompok tertentu tuh, hajar habis, tidak Islam lah, komunis dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita coba arifi, bersikap adil lah, kira-kira begitu. Oke. Jadi yang nggak sehat justru kalian. Terima kasih, saya Dr. Fikri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.